Peter Jekambe, inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Halo, selamat malam member PHP Indonesia. Kita bertemu lagi dalam program PHP ID Online Learning bersama dengan saya Peter Jekambe di sini, host dari program ini. Saya sudah melaksanakan program ini selama 143 kali dan pada malam hari ini masih ada pemateri baru yang baru pertama kali ngisi. Dan saya senang banget karena memang bulan Oktober ini adalah bulannya teknikal. Jadi kebanyakan yang ngisi ini adalah back-end engineer. Nah, asik banget kan. Mereka datang dari berbagai latar belakang company, startup, dan mereka akan bercerita dengan kita mengenai apa yang mereka kerjakan di sana, mungkin sedikit berbagi ilmu dengan kita pada malam hari ini dengan topik load testing for back-end engineer. Hari ini pemateri akan diisi oleh Om Muhammad Rizal, panggilannya Kang Rizal. Sudah lama ketemu saya di Bandung beberapa tahun yang lalu ketika dia masih single dan di komunitas aktif banget ikut-ikut kegiatan dan malam tiba-tiba kecantol salah satu female geek di PHP Indonesia dan mereka akhirnya menikah. Sekarang anaknya sudah 4 bulan. Jadi bangga saya. Sekarang saya sudah punya cucu lagi di PHP Indonesia. Terima kasih untuk Om Rizal yang sudah mau berbagi dengan kita malam hari ini. Senanglah kita bisa ketemu meskipun masih online, tapi oke lah. Teman-teman, kita akan dengarkan topik Om Rizal malam hari ini. Seperti biasa format acara selama 45 menit. Tapi kalau Om Rizal mau panjang juga nggak masalah. Nanti berarti pertanyaannya yang jadi pendek. Dan seperti biasa, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas ID Cloud Host, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Sukses selalu. Salam sehat untuk setiap staff dan CEO-nya. Kita tetap semangat, kita tetap berjuang di tengah pandemik. Oke, tanpa perlu menunggu lama, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning kita. Waktu dan tempat saya serahkan ke Om Rizal. Sebentar saya setting. Ini harusnya sudah, Om Rizal sudah bisa text screen. Share screen ya. Share screen ada di more mungkin atau di mana ya? Betul sekali. Ya, terserah mau di full screen boleh, kalau mau begitu juga nggak masalah. Full screen aja deh. Oke, yes. Oke. Perfecto. Silakan. Oke. Terima kasih Om Peter telah memberi saya kesempatan untuk sharing-sharing di sesi PHP ID Online Learning. Selamat malam teman-teman PHP Indonesia. Perkenalkan saya Rizal, backend engineer di Lomotif. Kali ini saya akan membahas load testing for backend engineer. Sebenarnya bisa buat siapa aja sih, tapi karena saya backend engineer, ini load testing dilihat dari sisi backend engineer. Malam kali ini agendanya adalah ngebahas apa itu load testing, apa itu performance, apa kaitannya load testing dan performance. Jadi bagaimana nanti si load testing ini dapat mengukur performa website kita. Dan terakhir nanti saya ada demo juga untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan load testing kayak gitu. Ya, juga disebut performance testing. Jadi performance testing ini merupakan non-functional test yang bertujuan untuk memahami perilaku dan performa sebuah aplikasi. Nah, biasanya aplikasi yang dites ini adalah aplikasi client server yang jumlah kliennya itu banyak. Jadi kalau misalkan cuma 10 atau 5, itu nggak perlu load testing sebenarnya di backend ya. Nah, jadi kalau usernya banyak, itu cukup worth it untuk dilakukan load testing. Nah, kata kuncinya non-functional test. Jadi silo testing ini tidak menguji apakah si aplikasinya sudah benar sesuai dengan requirement yang telah ditentukan apa enggak. Nah, kita di sini mengujinya perilaku dan performa si aplikasinya. Kayak gitu. Lalu bagaimana sih si load testing ini dapat mengukur performance website atau aplikasi client server kayak gitu ya. Tunggu dulu sebelum
kita lanjut ke load testingnya, kita harus mengetahui dulu apa itu performance ya. Ibarat kita mau perang, kita harus tahu dulu musuhnya kayak gimana. Nah, si performance issue ini adalah musuh kita nih dalam kali ini. Ya, nah, apa itu performance? Jadi performance itu dapat diartikan sebagai seberapa baik seseorang atau mesin dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan tertentu. Nah, dalam konteks ini, si aplikasi yang bakal dites ini nih, si aplikasi yang bakal dites ini seberapa baik, seberapa cepat sih dapat merespon permintaan user dan seberapa banyak dapat menghandle user dalam waktu yang ditentukan, misalkan dalam satu waktu. Kalau load testing itu biasanya bentar, tapi ada endurance testing itu nanti lama banget si jangka waktu untuk testingnya. Lanjut. Nah, kapan aplikasi bisa dikatakan memiliki performa yang baik? Nah, aplikasi dapat dikatakan memiliki performa yang baik ketika si user menggunakan aplikasi kita itu nggak mengalami delay-delay yang nggak perlu. Misalkan sebuah website e-commerce gitu. Nah, ketika mau check out, misalkan aduh check out-nya lama, terus mau lihat kategori barang, dulu lama, searching lama. Ya, nah ketika user mengalami delay-delay yang nggak perlu tersebut, bisa dibilang si aplikasi kita ini nggak perform dengan baik gitu, si performanya buruk, ya. Dengan kata lain lemot. Nah, jadi kapan aplikasi bisa dikatakan memiliki performa yang baik? Ya, bisa dibilang kalau aplikasinya nggak lemot, gitu. Baru aplikasi bisa dikatakan baru aplikasi bisa dibilang memiliki performa yang baik. Ya. Lalu kenapa performance itu penting? Performance sebuah aplikasi itu penting karena menyangkut user experience. Ini bisa dibayangkan kalau website kalian lemot, apalagi situs jual beli kayak e-commerce kayak gitu kan, kalau si websitenya lemot, checkout lemot, lihat barang lemot, searching lemot, kan bisa aja pindah ke website yang lain gitu. Nah, ini ujung-ujungnya bisa berimbas ke keuntungan juga, ke pendapatan si yang punya websitenya. Ya, selain user experience, coba berimbas ke si keuntungan. Nah, lalu bagaimana sih kita mengukur application performance? Nah, ini ada dua jenis, ada dua tipe. Yang pertama adalah service oriented. Jadi seberapa baik si aplikasi memberikan layanan kepada user. Tolak ukurnya adalah availability si aplikasi. Jadi apakah aplikasinya sering down? Jadi ya ketersediaan aplikasi tersebut terhadap user kayak gimana? Apakah dalam satu minggu down terus atau dalam satu tahun cuma down satu hari doang maintenance-nya gitu kan? Nah, itu availability-nya berarti baik banget ya kalau satu tahun cuma down satu hari atau berapa menit doang. Nah, itu bagus tuh. Ya, lalu response times. Response time ini seberapa cepat si aplikasi dapat seberapa cepat si aplikasi dapat memberikan respon dari request, dari user request. Nah, seberapa cepat nih. Kalau lama ya tadi imbasnya si user mengalami delay-delay yang nggak perlu tuh. Yang kedua adalah efficiency oriented. Si efficiency oriented ini seberapa baik aplikasi menggunakan sumber daya. Nah, jadi seberapa efisien si aplikasi ini menggunakan memori atau CPU. Tolak ukurnya throughput dan utilization ini berkaitan erat lah. Jadi ketika si jumlah usernya naik ya, biasanya si penggunaan CPU dan memorinya itu juga naik. Nah, ini adalah suatu keadaan diuji nih, seberapa efisien sih si aplikasi yang sudah kita buat itu menggunakan sumber daya tersebut. Nah, kalau si service oriented tadi yang ngeluhnya si user, aduh, misalkan si usernya bilang gini ya, aduh websitenya lama nih, saya mau beli barang lama, saya mau login kok gagal terus. Nah, yang kalau service oriented kan yang ngeluh user ya. Kalau si efficiency oriented ini sepengalaman saya ini orang finansial atau atasan. Biasanya bilangnya kayak gini, itu servernya mahal. Bisa nggak sih dikurangin atau di reduce cost-nya, ditekan lagi, buang yang nggak perlu-perlu kayak gitu. Ini kejadiannya kayak gitu nih, pengalaman saya si efisiensi oriented ini. Soalnya user kan nggak tahu kan, nggak mentingin tuh si aplikasi kita apakah mengkonsumsi banyak RAM apa enggak, kan si user nggak peduli ya. Lalu selanjutnya tips menghindari performance issue. Ya tadi performance itu tuh sebenarnya kalau ke user lebih si lemot apa enggak. Nah,
si performance issue ini seringkali terjadinya ketika udah di production. Jadi aplikasinya udah naik, nih udah live, udah go live, tapi ketika go live, misalkan ada event tertentu, loh. Nah, seringkali terjadinya di production. Karena kalau di staging atau development ya kan yang user, kalau kan yang akses cuman sedikit ya, cuman beberapa orang doang gitu kan. Tapi kan kalau production kan udah banyak tuh. Pertimbangan performance harus dipikirkan sedini mungkin. Seperti ketika mendesain database, SQL-nya harus efisien, contohnya mendesain aplikasi. Nah, mendesain aplikasi ini bisa aja menggunakan fitur-fitur yang dimiliki oleh misalkan bahasa pemrograman tertentu. Misalkan kalau menyangkut masalah input output ya, bisa menggunakan ini concurrent programming. Nah, itu nge-solve juga tuh, nge-solve masalah performance. Atau ketika ada masalah komputasi, bisa menggunakan parallel programming. Nah, itu bisa nge-solve juga, ngebantu performance aplikasi kita menjadi lebih cepat. Juga serta pemilihan teknologi yang tepat. Pemilihan teknologi yang tepat, misalkan kalau searching bisa menggunakan search engine seperti Elasticsearch, atau bisa menggunakan Redis buat nge-reduce hit ke database. Ya. Nah, yang kedua adalah melakukan performance test as early as you can. Nah, sebenarnya load testing ini nggak harus selalu ketika si aplikasinya udah di production, ya. Bisa aja ketika kalau saya sih di kantor, misalkan udah bikin suatu API ya, suatu API di ini misalkan di lokal gitu, udah beres, udah melakukan unit testing, udah memastikan si aplikasinya itu udah sesuai dengan requirement yang udah ditentuin lah. Nah, kita langsung ngelakuin, biasanya saya langsung ngelakuin load testing di lokal tuh, buat ngeliat ada bottleneck nggak, ya. Nah, kayak gitu. Nah, setelah di lokal, bisa lanjut ke deploy ke staging biasanya. Nah, di staging ini kan sebisa mungkin si environment-nya sesuai dengan di production. Nah, itu kita lakukan load testing lagi biasanya buat ngelihat ini gimana ya behavior di lokal sama di server internet. Kalau di staging itu biasanya ada delay-nya lebih lama karena lewat internet kan. Kalau di lokal ya udah lokal host doang sih. Nah, tapi biasanya ngelakuinnya di lokal sama di staging. Kalau di production bisa nggak ya? Bisa juga sih di production ngelakuin gitu kan load testing. Tapi biasakan cari jam-jam yang penggunanya dikit. Misalkan jam 12 malam gitu kan, yang user-usernya udah pada nggak aktif. Nah, kayak gitu-gitu. Bisa dilakuin di production juga. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis load testing. Sebenarnya load testing ini kan ngehit aplikasi kita dengan banyak user ya, si load testing ini. Nah, ada beberapa jenis. Load testing ini dengan banyak user, kita ngehit misalkan suatu endpoint dengan banyak user dalam rentang waktu tertentu. Kalau si smoke testing ini cuma satu user, ini tujuannya apa sih? Satu user doang dites gitu kan. Ini tujuannya buat lihat best performance-nya kayak gimana si aplikasi kita. Ya. Dan juga mastiin si aplikasi ini stabil. Misalkan kalau ngambil data, pastiin response time-nya 200, kan sesuai standar stabil. Nah, ini yang load testing ini dengan banyak user. Si load testing ini mensimulasikan keadaan load sebenarnya di production. Sebisa mungkin sih si load-nya mirip dengan di production. Misalkan kalau di production ada 100 user yang aktif per menit ngehit si endpoint apa. Nah, ini di load testing bisa di setting usernya 100 atau ya nggak jauh beda lah. Nah, kalau stress testing sama spike testing ini, si use case-nya ini ketika ada event-event tertentu, misalkan kalau e-commerce itu Harbolnas atau 10-10 kayak kemarin. Nah, biasanya event kayak gitu, si usernya ini ya, meningkat drastis gitu. Trafficnya jadi gede gitu. Nah, di stress testing juga kayak gitu, nanti si jumlah user yang ngakses si aplikasi atau API kita tuh jauh lebih banyak daripada load testing, kayak gitu. Bedanya sama spike testing ini mirip sih sebenarnya. Cuman kalau stress testing itu naiknya bertahap, lebih bertahap.
Jadi landai, normal, terus naik banget gitu kan. Nah kalau si spike testing itu dia naik banget gitu loh. Jadi di awal udah gede banget. Nah ini bisa aja ngebikin artificial bottleneck, jadi bottleneck bohong-bohongan, karena bisa aja si aplikasinya belum siap yang spike testing ini. Terus saya jarang ngelakuin spike testing sih, biasanya load testing sama stress testing biasanya. Ada juga ini shock atau endurance testing. Ini sebenarnya load testing juga, cuman jangka waktunya lebih lama. Misalkan kalau load testing cuman 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ini bisa 3 jam, 5 jam. Ini buat ngelihat aplikasi kita tuh stabil nggak sih dengan load yang sekian tersebut, yang udah ditentuin tersebut, kayak gitu. Nah, ini mengapa kita melakukan load testing pada backend. Nah, ini bisa dilihat. Ini biasanya sih kejadian kayak gini. Di front end itu mau sebanyak apapun usernya, biasanya mungkin nggak, tapi bisa aja saya salah dan nggak selalu kayak gini kejadiannya. Jadi kalau usernya bertambah, respon di front end itu ya sama aja sebenarnya tuh, bisa lihat dari grafiknya. Tapi kalau di back end ini kalau usernya banyak, biasanya si response time-nya jadi naik juga tuh. Jadi makin lama, makin banyak orang yang akses, makin lemot si back end ini. Biasanya kayak gitu. Nah, nanti kelihatan lah kalau di demo itu, nanti di monitoring tools-nya kelihatan. Oh iya ya, ketika usernya banyak, si response time-nya makin lama, dan kelihatan juga nih yang bottleneck apa di mana di monitoring tools-nya. Nah, ini hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan load testing. Ini banyak banget lah. Bisa nanti teman-teman baca. Tapi mungkin teman-teman nggak akan mau melewatkan hal-hal ini nih. Tentukan tools yang dipakai. Nah, jadi ngelakuin load testing atau stress testing atau performance testing ini nggak manual 100 orang di kantor gitu nge-hit API bareng-bareng, nggak kayak gitu. Jadi pakai automatic tools buat mengenerate user. Biasanya istilahnya virtual user sih di sini, kayak gitu. Nah, terus set realistic goals. Realistic goal ini lebih gampang buat si aplikasi yang udah di production karena kelihatan gitu kan. Nih usernya yang aktif berapa nih sehari-hari, kalau lagi ada event tertentu usernya berapa. Ini lebih enak kalau di production, goalnya lebih kelihatan lah, lebih jelas lah. Atau misalkan mau ada penambahan kapasitas nih, lebih enak kalau si aplikasinya udah ada. Kalau yang baru dikira-kira sih, ya biasanya kira-kira. Misalkan metode kira-kiranya gimana ya? Kalau sepengalaman saya sih ada, jadi kalau di kantor tuh ada endpoint yang udah jadi, terus ada endpoint yang belum jadi, terus mau di load testing. Biasanya ngerujuk si angka berapa user yang bisa ngakses, berapa responsesnya merujuk ke si API yang udah ada sih. Kayak gitu. Nah, terus menentukan bisnis transaksi yang akan dites. Ini contohnya REST API ya. Contoh di REST API itu berarti endpoint mana sih yang bakalan dites, kayak gitu. Nah, nanti ditentuin, dibikin script-nya buat dilakuin load testing pakai si tools yang udah ditentuin tadi. Ada beberapa tools kayak JMeter, Artillery, Loctus. Ada saya baru nemu namanya K6, K6 sih. Nah, nanti saya pakai itu buat demo. Terus menyediakan data test. Menyediakan data test ini maksudnya menginput data ke si database ya. Kan jarang lah sekarang aplikasi tanpa database. Nah, menyediakan data test ini menginjek atau menginput beberapa data ke si database biar ada bebannya gitu. Karena bakalan beda banget ketika ngelakuin load testing, ketika database-nya kosong atau isi database-nya cuma misalkan 100 biji atau 10 biji, 10 row gitu, dengan data yang ribuan misalkan atau ratusan ribu, itu kan bakalan beda tuh performanya. Nah, makanya si data ini penting biar ketika melakukan load testnya tuh nggak misunderstanding gitu. Kalau misalkan kalau nggak ada datanya, bisa aja si performanya baik-baik aja, tapi ketika di production kan beda kan, si datanya banyak pasti. Nah, karena pas load testing nggak dimasukin data,
di pas load testing baik-baik aja, di production ternyata ada bottleneck kayak gitu. Jadi selain mengetahui performa dan perilaku, load testing yang efektif itu menentukan mengidentifikasi bottleneck juga sih sebenarnya kayak gitu. Terus siapkan monitoring tools. Wah, ini penting menurut saya juga ya. Karena kalau nggak pakai monitoring, kita nggak tahu bottleneck-nya di mana, isunya di mana. Kan itu yang mau kita perbaiki kalau ada performance issue ya. Ini bisa monitoring si aplikasinya bisa, monitoring infrastrukturnya bisa. Lebih baik dua-duanya sih, biar kelihatan nih. Ya bisa aja kan kalau si response time-nya lama, si resource-nya digedein aja gitu biar cepat. Tapi kan jadinya nggak efisien kayak gitu. Nah, langsung demo sih kita. Bentar. Kalau itunya udah sampai situ aja sih presentasinya. Coba saya share desktop sebentar. Tuh. Nah, ini terminal saya kelihatan nggak Om? Di mute maaf. Kelihatan? Tapi Oke. kalau mau digedein juga lebih baik sih Oh, saya tulisannya. gedein. Coba kurang kelihatan kali ininya ya, grupnya 25 deh coba. Aman. Ya mungkin kalau ya saya sih monitor gede jadi kelihatan mungkin bisa sih. Ini udah bisa. Coba kita tambahin lagi di 28. Oke. Oke. Ya. Ya, jadi ini sisi demo. Jadi saya udah nyiapin satu REST API, ya simple REST API, cuman ada 2 tabel user sama buku. Ini anggap aja lah online store buku ya. Jadi si user ini bisa sign up, bisa login. Terus kalau yang buku ini bisa input buku, bisa ambil data buku. Tapi saya nggak bakalan ngedemoin ngetes semuanya. Saya bakal apa ngetesting buat ambil data buku aja, load testing dan stress testing itu kayak gimana. Nah, untuk toolsnya saya pakai K6, K6 nih, si load testing toolsnya ya. Saya kasih lihat dulu script untuk load testingnya. Ini si scriptnya JavaScript, cuman si tools itu sendiri dibuat pakai bahasa Go. Ini keren sih. By the way, saya bukan JavaScript programmer, jadi mohon maaf kalau codingannya jelek nih. Ya. Nah, ini si endpoint yang bakal kita tes. Nah, ini hostname API v1 book. Nah, ini adalah si virtual user. Jadi 30 detik pertama bakalan ada 100 user yang bakal ngehit si endpoint ini. 1 menit selanjutnya naik jadi 300, terus turun ke 100, terus ke 0. Nah, di sini ada threshold. Jadi persentase 99 kurang dari 1.500. Artinya 99% request nanti harus kurang dari 1,5 detik. Nah, itu thresholdnya, targetnya, goals-nya ya. Goals-nya kayak gitu. Di sini ada for loop. Ini untuk pagination aja sih sebenarnya, untuk pagination. Cuma 10 biji. Mungkin kalau yang ngodinya jago bisa sampai page terakhir atau gimana gitu. Terus sebisa mungkin harus behavior-nya harus sama kayak user lah. Sama user kayak gimana gitu. Dia ngeklik apa kayak gitu. Ini buat ngecek statusnya harus 200. Ya iyalah kan kalau sukses 200 kalau ambil data ya. Ini delay. Nah, ini delay. Harus pakai delay sih. Nggak mungkin sih. Kalau nggak ada delay, nggak mungkin sih. Di production pun pasti ada delay lah. Ya. Itu coba kita langsung, kita coba hit dulu kali ya. Biasa. Ini pakai ini dulu. Bisa nggak? Oke. Bisa nih berarti. Kita langsung load test aja.
juga portnya. Ups, kenapa nih? Request fail. Oh iya, saya lupa nambahin HTTP. Protokolnya nggak ada. Nah, ini tunggu aja sih. Emang membosankan emang load testing ini. Ini target usernya kan segini ya tadi. Gitu. Oh ya, ini untuk monitoring si aplikasinya. Si aplikasinya sendiri saya pakai Elastic APM. Ini buat nge-trace isunya bakalan ada di mana. Bisa nunjukin response times-nya berapa juga dengan lebih terperinci daripada cuman dari hasil load test-nya ya. Dari awal dulu bentar. Service. Nih, jadi API ini adalah nama API nama aplikasinya. Environment Development, agennya Go. Jadi bahasa yang digunakan si aplikasi yang saya tes ini adalah Golang. Oke. Masuk sini. Nah, ini karena sedang berlangsung aja jadi ada grafik-grafik kayak gini. Ini monitoringnya. Nah, ini sangat berguna teman-teman. Ketika melakukan load testing ada monitoring kayak gini. Jadi kita tahu nih bottleneck-nya di mana. Ya, masih baru setengah jalan. Oh iya, kalau kalian ngelakuin load test-nya, kan tadi saya cuma 100, 300 gitu kan. Kalau usernya banyak banget, itu perlu dipikirkan juga sih menggunakan cloud untuk ngejalanin load testingnya sih. Atau kalau kalian punya laptop yang CPU-nya bagus, misalkan kayak M1 tuh, nah itu bisa juga dipakai tuh. Cuman karena laptop saya terbatas si CPU-nya, jadi ya terbatas juga sih jumlah virtual user yang bisa dibuatnya. Nanti bahkan ketika stress test ada error apalah dari si kliennya. Ya, masih berlangsung. Tesnya. Nah, ini udah kelihatan. Ya, di sini bisa kelihatan lah apa aja yang paling banyak memakan waktu ya. Bisa kelihatan dari sini. Udah pasti Postgres itu, si database-nya. Nah, ini transaction duration-nya. Average saat ini 1,6 detik. Nah, 95 persentilnya 8,3. Persentil 95 persentil ini artinya adalah 95% dari request tersebut di bawah 8,3 detik. Nah, kalau yang 99 persentil ini berarti 99% request itu si response time-nya 12 detik kayak gitu. Yang si transaction duration ini ya. Request per minute ini nunjukin throughput sih. Nah, ini ada hitungannya kalau nggak salah itu jumlah request-nya dibagi waktu. Nanti hasilnya bakalan sesuai sama ini. Cuman saya lupa hitung waktunya kayak gimana ya. Pakai persenan sih kalau nggak salah. Ini adalah endpoint yang di-hit tadi kan. Nah, ini sudah beres load testingnya. Kita balik dulu ke load testing ya. Jadi cek 100% sukses load testingnya. Jadi nggak ada si request yang gagal. Jadi statusnya 200 semua. Tapi si goalnya nggak terpenuhi itu karena si average-nya cuma average-nya 1,9 detik, terus persentilnya ini 6,9, jauh banget ya. Tadi kan pengennya 1,5 lah, kayak gitu. Nah, nggak ada yang gagal. Jadi jumlah request yang terkirim load testing segini 141 1000 14.000 sorry 14.000 sekian. Nah, ini bisa diklik balik lagi ke Elastic APM. Kita lihat set. Nah, ini transaction distribution. Jadi ya paling banyak 0 sampai 1 detik ada 6.000 request.
terus 1000, 1 sampai 2 detik ada 1000 request, ya. Di bawahnya ada ini nih, bagian-bagian mana yang bikin, bagian-bagian mana dan, waktunya ini function. Function yang saya bikin, function yang saya bikin. Ini sebenarnya si application performance monitoring-nya ini saya tanam di dalam kodenya sih, kode aplikasi yang udah dibikin. Kayak gitu. Makanya jadi di dalam function saya panggil APM-nya buat ngirim data ke si Elastic APM server ini, biar datanya kelihatan kayak gini nih. Nah, coba kita lihat. Tuh, banyak banget, 4 sampai 5 detik ada 620 request. Coba kita lihat yang paling lama. Wah, ada yang 14 detik satu request. Nah ini. Ya dari sini juga udah kelihatan bagian mana yang bikin bottleneck. Ya, Getbooks, coba Getbooks. Nah, Postgres berarti ini database-nya berarti ya, yang bikin lama. Kalau udah kayak gini bisa diambil solusi misalkan pakai Redis biar nge-reduce koneksi ke database, jadi bisa makin cepat tuh si aplikasi kita. Jadi langkahnya berarti kita cari tahu dulu di mana yang bikin bottleneck, lalu ini perbaiki. Nah, ini salah satu buat nge-track di mana ininya yang bottleneck. Berarti di Getbooks. Untuk monitoring sih apa namanya resource, saya pakai Kubernetes dashboard. Ini yang gampang aja udah built-in monitoring toolsnya. Kita lihat. Oh ini CPU usage-nya load testing yang tadi. Ini saya sih. Resource-nya resource laptop saya, jadi lokal lah. Kalau dari si aplikasinya sendiri, belum ada. Jadi si aplikasi yang saya bikin ini auto scale dari 1 maksimal 5. Nah ini kelihatan nih CPU usage-nya. 0,3 cores. Jadi bisa dibilang 30%, 30%. Dari jadi ngitungnya jumlah coresnya itu berapa? Misalkan kalau laptop saya itu 4 gitu. Nah, 0,3-nya kepake. Nah, ini RAM. Berarti ini maksimal minimal 0, maksimal 4 kalau 4 cores. Berarti ini cuma kepake 0,3 doang dari load testing yang tadi. Kalau ini si memory usage-nya paling tinggi 78,4 MI. MI itu megabyte ya. Jadi 78 mega gitu. Si aplikasinya ini ada yang lain. Tapi yang difokuskan ya si aplikasinya sendiri. Ini belum ada datanya karena scale-nya ketika si trafficnya tinggi aja baru dia bikin 5 biji aplikasi. Kalau nggak mah cuma 1. Nah, ini load testing yang tadi. Ini sebenarnya harusnya dicatat sih nanti si response time-nya berapa segala macam. Ini dicatat, dilaporin ke atasan kayak gitu. Kayak gitu. Coba sekarang kita melakukan yang stress testing. Saya clear layar dulu. Ya, sebenarnya scriptnya sama sih, cuman yang bedain di sininya aja. Dia lebih banyak. Kalau tadi kan cuman 300 ya. Kalau ini 1200. Bisa lebih gede lagi sih tergantung. Tergantung ini ya. Goalnya kayak gimana. Kayak gitu. Oh iya. Nentuin seberapa banyak kelipatan dari load testing sama stress testing ini sebenarnya harusnya kita load testing dulu sampai sampai benar-benar mentok lah ya. Nah baru stress testing yang jauh lebih banyak si usernya. Jadi tujuannya si stress testing ini sebenarnya si aplikasinya sampai crash, sampai mana sih si batas si aplikasi kita bisa nge-handle nih. Harusnya kayak gitu sih. Cuman ya yang saya bilang tadi karena keterbatasan
resource yang ada sih cuman bisa segini. Ini mudah-mudahan nggak ngehang karena sambil zoom. Kita coba kan ini aja. Nah, kita coba tunggu balik ke monitoring. Ini udah langsung. Kita bisa atur waktunya juga. Misalkan berapa ya? 20 menit yang lalu deh. Nah, ini bekas yang tadi lo testing nih. Nanti kita atur waktunya lagi biar ngebacanya lebih enak. Tapi sementara kita tunggu proses stress testing ini. Kita lihat. Nah, kan aplikasinya baru satu nih yang kebikin. Karena tadi kita berhenti dulu, nggak ada beban si aplikasinya, cuma satu. Ntar kalau naik maksimal 5 biji. Ya, kita tunggu aja, sabar. Orang sabar dapat permen kata Om Peter. Nah, ini si aplikasinya baru scale up. Jadi si infrastrukturnya juga harus siap ya. Yang kayak gini-gini nih biar nge-handle traffic yang gede. Kan saya cuma 5 si aplikasinya. Bisa aja nanti yang scale up bukan si aplikasinya lagi, bahkan si servernya ikutan ini nambah sendiri. Ya, error. Ini harusnya nggak restart sini. Ah, ini scale up-nya gagal nih ternyata. Dan si load testingnya udah mau beres. Pasti si performanya jelek banget sih ini. Ada 2 yang running sekarang. Balik ke load. Iya. Nah, ada error nih yang ini nih. Si aplikasinya baru running 4 biji sekarang. Akhirnya running 4 biji. Nah, ada 7% yang gagal. Nah, kayak gitu. 9.000 kok kecil ya? Kenapa jumlahnya lebih sedikit? Ini kenapa jumlahnya lebih sedikit? Karena lihat average-nya aja 10. Nah, ini berarti jelek banget berarti si aplikasi yang sudah saya buat ya. Dan si ininya nggak apa? Si aplikasinya nggak scale up dengan sempurna juga. Cuman pas akhir-akhir aja nih scale up. Benar. Nah ini kenapa jumlahnya lebih kecil di sini? Karena ya lihat nih, ininya aja lebih lama. Pantes lah. Nah, kita lihat. Lebih dekat. Nah, ini. Langsung naik. Mungkin saya harus perbaiki script testingnya kali biar nggak langsung naik kayak gini. Ada error. Yang merah ini error nih. Ini average-nya 77 detik. Ya.
Kayak tadi sih. 0,5 menit. Jelek banget sih ini aplikasinya. Ketika ada beban yang banyak banget. Transaction duration distribution. Kita lihat nih bottlenecknya di mana sih? Ya, di get books function 30 detik, lama banget. Postgres 1 menit, nge-query 1 menit. Ini bisa dilihat juga errornya, kan tadi ada error nih yang merah-merah. Di sini ada juga transaction error. Ini errornya nih, too many client already. Kalau Postgres itu kalau nggak salah defaultnya 100 connection. Nah ini saya up ke 250 connection. Kayak gitu. Coba kita lihat si resource-nya. Masih nggak ada. Ini nggak ada data. Yang ini aja. Ya, kalau si CPU mah segini sih. 0,3. Ini tadi berapa? Kalau tadi load testing 78, ini 99. Ini kayaknya gara-gara saya setting di ininya deh, resource-nya deh. Coba. Iya, maksimal cuma sampai 100 mega sih. Ya wajar kepakainya cuma segitu. Di sini wajar cuma segini ya, karena maksimalnya emang 100 MB. Kayak gitu. Ya, sekian sharing-sharing dari saya mengenai load testing. Selanjutnya saya kembalikan ke Om Peter. Oke, mantap, seru banget ya teman-teman ya. Kayaknya kita lihat grafik-grafik kayak gitu, gerak-gerak gitu kayaknya jadi seru banget. Oke, tumben juga hari ini banyak bener yang gabung. Hampir tadi ada hampir 50 tadi, sekarang udah 37. Seneng lah kalau misalnya topik ini bisa mendatangkan banyak penonton. Oke, saya akan masuk sesi bagian kedua, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Teman-teman yang punya pertanyaan siapkan dari sekarang. Sambil kita akan break untuk turun minum karena Om Rizal mau minum dan saya mau baca, mau lewat. Ada beberapa pesan yang mau lewat dulu. Oke, saya tunggu ya teman-teman pertanyaannya sambil kita dengerin yang mau lewat ini. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini sponsor dari Kodepolitan. Kodepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan teman-teman yang mau bergabung di Kodepolitan bisa langsung ke kodepolitan.com untuk jadi member. Sekarang sistemnya member, jadi teman-teman bisa mendapatkan semua resource pembelajarannya langsung di sana. Dan dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Teman-teman yang mau pesan jaket rompi yang seperti yang ada di gambar ini, di video ini, teman-teman boleh pesan di sana pakai logo sendiri, mau pakai logo komunitas juga boleh. Dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD cloud dengan berbagai pilihan lokasi data center tak dibangun tahun 2015, telah melayani berbagai kebutuhan dengan berbagai segmen, baik dari kalangan profesional, SME, hingga korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan promo terakhir dari Refactory sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat untuk mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Yes, oke. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan, nggak ada yang nanya nih. Ayo, ada 30, nggak ada yang mau nanya nih. Ini seru nih topik nih. Saya kalau lihat grafik-grafik begitu tuh matanya
bintang-bintang terus wah, jadi ada bintang-bintangnya. Kalau visualisasi kayak gitu bintang itu matanya ting 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 berbinar-binar. Oke, topiknya menarik banget tuh. Berarti oh sudah ada nih yang nanya nih dari Imron. Selamat malam Mas Rizal, izin bertanya, untuk kecepatan membaca data lebih baik NoSQL atau SQL ya? Lalu jika NoSQL adalah rekomendasi database, lalu jika NoSQL adalah rekomendasi database yang rekomendasi dipakai untuk apa? Nah, bingung nggak pertanyaannya? Yang pertama dulu deh. Untuk Ya. kecepatan membaca data lebih baik NoSQL atau SQL? Sebenarnya kalau ngebaca data itu sepengalaman saya NoSQL, tapi tergantung datanya juga. Kalau datanya transaksional kayaknya nggak mungkin sih pakai NoSQL. Jadi tergantung situasinya. Di kantor mix and match, ada yang pakai SQL, ada yang pakai NoSQL tergantung kasusnya. Tapi kalau secara membaca data ya cepet NoSQL, tapi balik lagi datanya kayak gimana. Sama kalau database SQL-nya sepengetahuan saya scaling-nya itu nggak bisa jadi dibikin banyak, jadi yang ada scaling-nya itu ke atas, jadi nambah resource gitu. Nah kalau si NoSQL ini scaling-nya bisa nambah banyak node, nah itu yang dia bikin lebih cepat baca datanya. Oh, Yang oke. saya tahu kayak gitu Bisa sih. scale out. Iya. Scale out berarti. Oke, berarti sekarang pertanyaan kedua, kalau NoSQL rekomendasinya mau pakai NoSQL yang mana? Itu mungkin pertanyaan yang kedua. Ini tergantung datanya juga nih. Kalau data teks kayak gitu, unstructured bisa pakai MongoDB. Tapi kalau yang kolumnar bisa pakai Cassandra, bisa juga. Nah, ini tergantung tergantung datanya juga sih. Jadi yang terpenting itu datanya dulu kayak gimana, baru dipilih database-nya. Kayak gitu. Ini banyak banyak faktor lah buat nentuin database. Yes. Nah, oh banyak nih yang bertanya nih. Yang kedua dari Oktalim. Izin bertanya, bagaimana hasil load testing yang sudah dilakukan berkontribusi dalam menentukan capacity planning? Capacity planning. Biasanya dari sininya sih, dari bentar, saya share screen lagi. Whiteboard. Silakan. Mana sih? Bentar. Dari sininya sih, capacity planningnya dari si monitoring resource-nya sih, bisa nentuin berapa berapa banyak CPU atau memori yang diperlukan kayak gitu dari ininya. Biasanya dicatat sih emang, cuman ya kali ini saya demonya nggak dicatat. Rajin-rajin mencatat ya. Oke, Iya. pertanyaan ketiga dari Ega Teja Pratama. Pak Rizal, mungkin boleh dijelaskan lagi terkait Elastic APM. Itu cara menggunakannya seperti apa dari instalasi sampai penggunaan, baik pada skrip aplikasi ataupun database. Oke, ini saya secara garis besar aja ya. Coba saya share screen lagi. Share. Jadi si ini itu saya nginstalnya gampangnya pakai Docker sih, pakai Docker Compose. Nih, saya kasih lihat di repositorinya aja kali ya. Kita. Ya, lemot lagi. Oh, enggak nih. Ini kalau nginstalnya pakai Docker Compose nih gampang langsung jadi. Nah, nih. APM server, Elasticsearch, Mana tuh? Kibana. Screen-nya salah nggak? Screen-nya di share. Ini bener nggak Oh ya? benar, benar. Bener ya? Oh, nggak, Ini ya. Nah, ini Kibana. Nggak kelihatan aja kali. Oh, coba saya nggak perbesar. kelihatan kayaknya. Ini kelihatan nggak, Om? Yang di screen, yang sekarang kelihatan ini yang layar putih, yang ada tulisan data CACRT 57 namespace 20 token. Bukan berarti salah ya. Konsolnya berarti yang di share ini kayaknya. Bentar.
Saya share Chrome. Ini gimana? Nah, ya betul sekarang. Ini ada di GitHub, ntar saya share GitHub-nya yang tadi saya demoin aplikasinya. Jadi installnya itu di Docker Compose-nya biar gampang pakai Docker biasa. Nah, yang dibutuhin APM server, Elasticsearch sama si Kibana-nya. Terus pakainya gimana? Nah, ini tergantung bahasa pemrograman yang dipakai. Saya pakai Go. Coba di database ini. Ini ditanam di code-nya benar-benar ditanam, jadi bukan yang ini. Salah saya. Ini pada yang kelihatan di si nah, ini di masing-masing endpoint-nya nih. Cek query bentar, mana ya? Kok saya lupa? Oh, enggak. Di awal sini pakainya. Saya yang bikin, saya yang lupa. Nah, ini saya pakai micro framework Fiber namanya. Jadi di awal udah diituin. APM Fiber jadiin middleware. Nah, di sini satu pakai. Terus kalau yang tadi ada custom label gitu ada di models, nggak di service. Nih, kan tadi ada tuh di Elastic APM-nya ya. Misalkan di ini get books function get books nih. Ini di sini ditaruhnya. Ini tergantung bahasa pemrograman yang dipakai sih. Nah, gitu sih Om paling. Ditanam di code. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mas Ega Teja. Dan pertanyaan berikut dari Yoke Dwi Martianda. Kira-kira berapa respon time yang bisa dikatakan bahwa aplikasi tersebut baik? 3 detik kah? 5 detik kah? Tergantung aplikasi apa sih. Misalkan kalau website, ya 1 detik bagus sih si response time-nya. Itu kalau di internet ya, kalau udah ditaruh di hosting ya. Jadi si user nggak ngalamin delay-delay yang nggak perlu tuh. 1 detik bagus. 3 detik ya masih bisa. Mungkin kalau 5 detik kayaknya user udah ngerasa nih aplikasinya lemot nih, malas dipakai gitu. Gitu sih Om. Oke. 1 detik Mas Yoke. Makanya kata Om Rizal beli M1 gitu sekalian biar kenceng. Oke, masih dari Yoke juga nanya, Isin nanya lagi. Apakah memungkinkan untuk melakukan tes untuk satu halaman di sebuah aplikasi? Karena mungkin di dalam sebuah halaman kadang bisa manggil beberapa API dan mungkin resources lain seperti gambar, file, dan lain-lain. Nah, itu gimana? Nah, kalau yang front end-nya dipisah, tapi kalau dalam satu page manggil banyak endpoint misalkan bisa sih pakai batch nih. Bentar. Saya share screen lagi, saya tunjukin si tools yang saya pakai ya. Tools load testingnya. Ini bisa dia documentation mana ya? Nah, ini dia manggil endpoint 2 biji langsung sekaligus. Bisa juga sih. Emang harusnya sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan behavior user. Bisa. Tergantung toolsnya juga yang dipakai apaan. Kebetulan tools yang saya pakai ini support buat multiple endpoint kayak gini. Gitu sih Om. Mantap jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir dari Brockless. Izin bertanya sedikit melenceng. Jadi untuk automatic testing fungsional dari sisi front, tools apa yang bisa direkomendasikan? Front end nggak tahu.
Nggak Beneran nggak tahu. tahu. Nah itu mesti tanyanya sama Om Irfan Maulana tuh. Tanya sama Om Irfan. Om Irfan itu spesialisnya front end. Atau Mas Azamuddin. Nah itu juga bisa. Untuk tanya-tanya tools terkait front end. Karena kita orang back end gitu. Om Nggak Rizal pernah orang back pegang. end. Yes. Sorry ya Mas Blacklist jadi nggak kejawab sama Om Rizal. Oke, masih ditunggu pertanyaan. Kalau memang sudah nggak ada, kita akan terakhir nih, karena seru banget nih. Boleh cerita sedikit nggak, Om Rizal, mengenai perusahaan tempat bekerja sekarang seperti apa? Mungkin kan mereka penasaran, sampai apa sih perusahaannya sampai butuh gini-ginian gitu. Mungkin perlu mereka pengen dengar. Ya, ini video editor, tapi kita lebih itunya ke komunitas sih, karena ada fitur kayak channel di YouTube gitu. Jadi orang-orang yang interestnya sama bisa join ke ada suatu wadah gitu di aplikasinya namanya channel, bisa join ke situ. Bisa buat misalkan yang suka animal ada wadah buat bagi-bagi video tentang animal kayak kucing kayak gitu. Lebih ke komunitas kayak gitu sih. Ada juga buat streaming ada juga fitur-fitur kayak gitu. Dia mirip-mirip TikTok lah. Cuman usernya itu kebanyakan nggak di Indonesia sih. Jadi user targetnya itu Brazil, India, Rusia, sama Amerika. Jadi ya Oke. wajar lah kalau orang Indonesia nggak tahu lo motif apaan. Ya wajar lah karena dari demografi usernya Indonesia tuh nggak ada, bahkan dikit lah. Oh, oke. Berarti ini startup luar negeri dong, bukan startup lokal? Iya ini di Singapura base-nya, Oh, di headquarter-nya. Singapura. Oke, pantas. Pertanyaan terakhir dari Ega Teja Pratama. Saran dong Mas Rizal, ini saya punya aplikasi transaksi sama seperti yang dijelaskan. Tren aplikasinya itu ada di beberapa event. Jadi ketika event 10-10, ya maksudnya Mm-mm. hari ini bisa kayak gini. Misalnya tren usernya mulai banyak transaksi. Nah, jadi ada beberapa kategori produk. Oh, panjang juga pertanyaannya. Ya, nah, jadi ada beberapa kategori produk. Jadi ketika ada masalah di satu kategori produk, pasti produk lainnya berimbas juga untuk mengalami gangguan. Nah, itu. Jadi dia mau pertanyaannya berarti dia dijelaskan ya. Transaksi yang seperti dijelaskan, berarti pertanyaannya yang mana nih? Saya copy paste aja deh supaya Om Rizal bisa baca dan untuk memahami pertanyaannya. Oke. Di chatting, oke. Oke, salah. Copy, Oh, saran maksudnya. Minta saran, dia minta saran sih. Nge-handle buat yang tadi ya. Iya kayaknya. Kategori. Saya nggak tahu sih. Tapi bisa Dia. coba, mungkin aplikasinya monolitik apa microservice ya. Kalau masih monolitik bisa, ini yang bottleneck-nya dicari tahu dulu nih yang mana, bottleneck-nya dicari tahu dulu yang bagian mana. Terus habis itu bisa dibikin aplikasi terpisah. Jadi nanti kalau ada yang ngehit endpoint tersebut, bisa dialihkan ke aplikasi yang baru tersebut. Nah, si aplikasi yang baru tersebut ini kan kecil ya. Ini bisa dibikin auto scale tuh. Jadi kalau ada bottleneck misalkan tadi kalau CPU-nya udah 80%, si aplikasinya makin banyak, jadi nggak bikin bottleneck. Jadi dan nggak ngeganggu si aplikasi yang utama. Ini sama banget kayak yang di perusahaan yang sekarang di dulu. Jadi ada satu resipi yang gede, terus akhirnya dipecah-pecah tuh karena lemot. Jadi si trafficnya dialihin ke aplikasi baru kalau udah resource-nya udah mentok, misalkan CPU-nya 80%, bisa di scale out kayak gitu. Jadi dicari tahu bagian yang mana, baru dibikin aplikasi baru, baru di scale out gitu bisa. Dibikin microservice. Oke. Ya, pertanyaan dari Mas Ega jadi pertanyaan terakhir. Tapi kalau misalnya masih penasaran, nanti boleh kontak kok Om Rizalnya. Oke, kita masuk ke sesi terakhir bagian yang ketiga. Mungkin ini di bagian ketiga ini adalah Om Rizal mau simpulkan mengenai topik kita hari ini dan pesan-pesan buat teman-teman yang terkait dengan topik kita hari ini. Silakan, Mas Rizal. Ya, pesan-pesannya test your app now. As early as possible ya. Jangan sampai performance isunya udah nyampe di production baru ketahuan. Karena lebih sulit benerin isu tersebut di production.
Nah, gitu aja sih, Om. Oh, kalau ada teman-teman yang pingin kontak Om Rizal, boleh kontak kemana? Bisa di Facebook, username saya rizal.silovers. Mohon maaf kalau agak alay. Atau di LinkedIn saya lupa apa nama itunya. Kalau nggak salah MR Rizal deh, disatuin. Ya. MR Rizal. Ntar saya komen di link event Facebook aja deh. Sama sekalian saya share resource yang tadi, saya share juga sama materinya sekalian. Alright, jadi itu teman-teman. Jadi kalau yang mau kontak bisa di Facebook atau di LinkedIn. Nah, nanti di video di Facebook ini nanti akan Om Rizal nanti komen. Jadi teman-teman bisa reach out di sana. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah PHP di online learning kita. Terima kasih banget nih Om Rizal sudah berbagi. Wah, topik Sama-sama mantap Om, banget terima nih. kasih. Berbinar-binar mata saya. Lihat grafiknya asik banget. Yes, oke. Sebagai pengumuman teman-teman, kita akan ketemu lagi di hari Jumat ini dengan pemateri yang berbeda lagi karena saya janji sebenarnya cuma 4 kali bulan ini. Tetapi yang request untuk ngisi banyak juga, akhirnya jadi 6 kali juga. So Mantap hari nih. Jumat ini kita akan ketemu dengan Mas Agung Tri Wibowo. Dia adalah Chief Technology Officer dari PT Teknologi Aplikasi Sejahtera. Nanti beliau akan bercerita mengenai implementasi CI/CD dengan Jenkins pas minggu ini di hari Jumat tanggal 22 Oktober jam 7 seperti biasa. Masih ada undangan untuk teman-teman yang mengisi jadi pemateri untuk bulan ini sekarang Oktober November. Seluruh pemateri saya undang dari kalangan akademisi, dosen-dosen dan mereka yang berada di praktisi pendidikan akan mengisi di bulan November. Jadi teman-teman yang mau ngisi juga boleh, silakan isi form di s.bypap.id/jadi-pemateri. Waktunya untuk Desember atau anytime lah. Nanti saya tinggal kontak saya aja, nanti kita atur. Terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan, aka Carikbot yang sudah mendukung program ini. Teman-teman yang mau kontak ke Om Irfan tadi yang nanya soal front end, nah Om Irfan itu spesialisnya front end. Dan masih dibuka donasi untuk teman-teman yang kepengen berbagi donasi di PHP di online learning, silakan ketik s.bypap.id/donasi di traktir.id untuk donasi-donasi receh menggunakan e-wallet teman-teman. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP di online learning kita. Terima kasih untuk kunjungannya pada kali ini. Kita akan ketemu Jumat nanti. Terima kasih Om Rizal. Mantap. Ya, terima kasih Om. Semoga kita bisa ketemu nih. PPKM sudah turun levelnya, harusnya waktunya kita jalan-jalan. Pingin ngeliat cucu juga saya. boleh. Kapan-kapan sih lah, mampir lah. Mampir ya. Ya. Bye. Wah, makasih Om.